Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal bahas mengenai materi hukumnya lagi, yaitu tentang materi wan prestasi dan perbuatan melawan hukum atau sering disebut dengan onreh matedah. Sebenarnya di dalam ranah hukum perdata, wan prestasi dan perbuatan hukum ini tidak asing lagi. Dan tanpa kita sadari pun dalam kehidupan kita sehari-hari bisa saja kita melakukan tindakan dari kedua hal ini, yaitu wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi tetap simak dan tonton video ini sampai habis ya. Pertama aku bakal bahas mengenai wan prestasi. Wan prestasi diatur di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nanti penjelasannya dan isinya akan muncul di layar teman-teman. Nah, dari definisi yang ada di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diambil unsur-unsur yang harus terkandung dalam wan prestasi. Yang pertama adalah ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada pihak yang melanggar dan tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga adalah sudah dinyatakan lalai dan tetap saja tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Jadi berdasarkan uraian tersebut, seseorang dinyatakan prestasi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang telah aku sebutkan sebelumnya yang ada dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, teman-teman. Jadi berdasarkan uraian tadi dapat diambil kesimpulan secara singkatnya bahwa wan prestasi ini adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Mengutip pendapat dari Abdul R. Saliman, beliau menyatakan bahwa wan prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi dan tidak mau melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur. Jadi pada intinya dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap wan prestasi ini didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak ya teman-teman. Selanjutnya aku bakal bahas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada awalnya orang beranggapan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika sudah melanggar undang-undang saja. Akan tetapi hal tersebut berubah ketika suatu kasus terjadi pada tahun 1919 yang mana Mahkamah Agung Belanda memutus perkara antara Lindenbaum versus Cohen yang mana melalui putusan tersebut terjadi penafsiran yang berbeda tentang PMH yang mana PMH pada saat itu tidak hanya melanggar undang-undang saja. Perbuatan melawan hukum ini sendiri diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan uraian ataupun isi dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diambil unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1365. Yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Yang kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan keempat adalah adanya kerugian yang diderita oleh korban. Dan yang kelima adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur ini harus ada dalam suatu perbuatan ketika perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perbuatan melawan hukum ini terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum ini secara yuridis mempunyai konsekuensi yang akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban. Pergantian kerugian tersebut dapat berupa imaterial maupun material. Sehingga perbuatan melawan hukum tidak didasarkan adanya kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian seperti halnya dengan wan prestasi, teman-teman. Oke, berdasarkan uraian telah aku sebutkan tadi, kita jadi udah tahu kan apa perbedaan dari wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi sampai di sini dulu pembahasan aku hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian jadi udah tahu apa sih bedanya wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya video aku supaya channel aku juga makin berkembang. Dan terima kasih udah nonton dan see you in my next video. Bye bye.